Eh, Materinya adalah mengenai analisis variansi ya atau ANAVA. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ANAVA, bahasa Inggrisnya ANOVA. Sebenarnya orangnya sama ya. Jadi jangan bingung, ANAVA dan ANOVA itu sama. Kemudian apa sih ANOVA kegunaannya? Ini kegunaannya adalah dalam hal desain eksperimen ya. Jadi ini ya, desain eksperimen atau perencanaan eksperimen ya, yang mana di situ nanti ada variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen ini nanti disebut sebagai treatment ya atau perlakuan atau faktor ya. Kemudian variabel dependennya itu adalah datanya ya. Misalkan begini, kita mau menguji ya, kita punya ternak ya. Kemudian ternak itu kita berikan vitamin 3 macam. Misalkan ada vitamin A, B, dan C gitu ya. Nah, ini A, B, dan C. Nah, ini merupakan treatment ya atau perlakuan ya, pemberian vitamin A, vitamin B, vitamin C ya. Perlakuannya begitu. Nah, kemudian ini disebut sebagai variabel independen ya, independen atau variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya itu adalah misalkan kita mau mengambil kalau representasi dari pertumbuhan biasanya data apa? Data berat badan, contohnya misalkan ya berat badan ternak. Nah, maka data berat badan itu adalah variabel dependennya. Ya, artinya berat badan ini tergantung pada ini. Nah, misalkan di sini ada datanya ya, 5 kilo, 4 kilo, dan seterusnya ya. Ini pun ada, ini pun ada. Nah, ini merupakan variabel independennya. Nah, tujuannya adalah kita mengamati efek pada variabel dependen. Jadi apa yang terjadi di sini ya? Apa yang terjadi pada variabel dependen ya? Sebagai respon dari variabel independennya, sebagai respon dari perlakuan ABC ya. Ini bisa kita setir ya tentunya. Misalkan kita mau ngasih lagi vitamin D ya, E dan seterusnya ya bisa saja ya, karena ini variabel bebas ya. Kalau variabel terikatnya berat badan kan tidak bisa kita setir ya. Dia mah hasil alami yang terjadi di ternak tersebut ya. Kemudian bisa jadi misalkan vitaminnya A, tapi ini kita kasih dosis yang berbeda, dosis yang sedang, rendah, tinggi gitu ya. Ini kan berarti level pada variabel independennya bisa kita setir ya. Nah, nanti kita pengen melihat apakah ada perbedaan antara treatment ini. Ya, antara pemberian vitamin A, pemberian vitamin B, pemberian vitamin C, ini apakah memberikan efek yang berbeda terhadap berat badan si ternak gitu ya, atau apakah sama saja? Berarti kalau sama saja mah ya A, B, C sama saja ya, silakan mau pilih yang mana gitu kan. Tapi kalau berbeda berarti kan ada yang lebih bagus ya, ada yang lebih baik. Bisa juga ada yang lebih buruk ya sebetulnya. Ya, nah kita akan menganalisis seperti itu ya. Itu disebut sebagai analisis variansi. Oke. Kemudian analisis variansi itu ada dua macam ya. Jadi petanya seperti ini. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Ya, satu arah berarti one way, dua arah berarti bahasa Inggrisnya two way ya. Nah, bedanya apa? Kalau satu arah berarti arah perlakuannya itu hanya pada arah kolom ya. Misalkan kayak tadi ya, pemberian vitamin A, B, C ya. Pemberian vitamin A, B, C. Nah, ini kan dari arah kolom ya. Dari arah kolom ya. Berarti satu arah. Nah, kalau dari arah baris juga ada perlakuan, misalkan ya, dikasih vitamin A, B, dan C, kemudian juga dipisahkan juga berdasarkan umur gitu ya, umur di atas 1 tahun, di atas 2 tahun, di atas 3 tahun, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti ada perlakuan juga di sini. Ini berarti dua arah. Dari arah sini ada perlakuan vitamin, dari arah sini ada perlakuan umur. Ya, seperti itu. Berarti ini dua arah. Kalau satu arah berarti cuma dari atas saja ya. Kemudian yang dua arah itu ada yang tanpa interaksi, ada yang dengan interaksi. Nah, fokus pada pembahasan di minggu ini itu adalah yang ANOVA satu arah yang ini ya. Oke.
Kemudian kita fokus masuk ke ANOVA satu arah ya, one way. Kita mau mengevaluasi perbedaan antara 3 atau lebih rata-rata populasi. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan bahwa populasi itu atau data atau kondisi suatu populasi tertentu ya itu bisa digambarkan dengan rata-ratanya ya. Nah, maka kita yang akan diuji adalah menguji rata-ratanya apakah sama atau tidak sama gitu ya. Kenapa lebih dari 3 ya? Nah, kalau 2 mah pakai pengujian hipotesis biasa ya, seperti yang sudah dijelaskan kan. Waktu itu ada H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 ya gitu kan. Nah, rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Ini kan cuman 2 saja rata-rata, ini sudah dijelaskan di pengujian hipotesis biasa. Kalau ANOVA itu minimal 3 dulu ya. Minimal 3. Jadi startnya dari 3. Ya, startnya dari 3. Atau lebih ya, rata-rata dari populasi. Nah, kemudian ini contohnya ya, misalkan kita pengen menganalisa apakah ada perbedaan tingkat kecelakaan antara SIP 1, 2, dan 3. Atau misalnya apakah ada perbedaan antara 5 ban merek ya, atau 5 merek ban gitu ya, merek A, B, C, D gitu ya, dan E gitu ya. Nah, mana dari merek itu yang lebih apakah kelima merek tersebut sama atau tidak ya. Ini siapa ya yang noise nih? Coba tolong di mute aja. Oke ya. Gitu ya. Jadi atau tadi pemberian vitamin yang berbeda untuk ternak. Misalnya tadi vitamin A, B, dan C gitu ya. Apakah sama atau memberikan efek yang berbeda? Populasi normal ya. Mempunyai variasi yang sama, kemudian sampelnya random dan independen. Tadi tujuannya adalah kita pengen melihat apakah sama atau tidak sama ya. Jadi ini ya kalau saya jelaskan. Nah ini kita bisa melihat di sini ya H0-nya adalah ini ya mu1, mu2 dan mu3, mu4 dan seterusnya ya. Jadi ini mu-nya sama gitu. Jadi seluruh rata-rata populasi adalah sama. Tidak ada yang berbeda ya. Berarti semuanya sama. Jadi kalau tadi misalkan menguji 5 merek ban, kalau jawabannya sama atau H0-nya diterima, maka ya udah kita mau beli ban apapun sama ya. Kemudian H1-nya, nah tidak seluruh rata-rata populasi sama. Jadi minimal ada satu rata-rata yang berbeda, gitu ya. Terdapat berarti kalau begitu ada efek treatmentnya. Jadi treatment tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap berat badan. Kalau contoh tadi dalam hal vitamin ya. Nah, tapi juga tidak seluruh rata-rata populasi berbeda ya. Beberapa mungkin ada yang sama ya. Minimal ada satu yang berbeda gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu ya mana sih yang berbeda gitu ya. Kalau tadi misalkan vitamin A, B, dan C ya. Ketika sama itu semua vitamin sama ya, A, B, C sama saja ya, tidak memberikan efek yang berbeda terhadap berat badan ternak. Berarti kan titik ya, sampai situ pertanyaannya. Tapi kalau berbeda, oh itu ada yang berbeda ya. Berarti ada pertanyaan lanjutan, mana yang berbeda gitu ya. Kira-kira mana yang lebih bagus gitu ya antara 3 vitamin itu. Nah, untuk ANOVA tidak bisa melihat sampai ke mana yang lebih bagus ya. Jadi dia hanya melihat ada perbedaan atau ada yang sama atau ada yang berbeda gitu aja ya. Untuk analisis variansi. Kalau mau melihat mana yang lebih bagus, maka perlu namanya uji lanjutan ya. Oke, kalau ilustrasinya seperti ini ya. Ini ilustrasinya nih. Ini ada H0 tadi ya sama, H1 ini tidak seluruh rata-rata sama. Kondisi 1 seperti ini. Ya, mu1, mu2, mu3 sama, berarti ya satu kurva ya di bentuknya seperti ini ya. Satu kurva berarti sama semua gitu ya. Kemudian kondisi 2 minimal ada ya satu rata-rata yang berbeda ya. Minimal ada satu rata-rata yang berbeda. Nah, berarti kalau kita gambarkan
seperti ini ya. Ini ada satu yang berbeda. Yang mana? Yang ini ya. Ini tidak sama, ini beda sini ya. Artinya kalau dituliskan dalam notasi seperti mu1 sama dengan mu2 tapi berbeda dengan mu3. Nah, sekali lagi kita tidak bisa melihat mana yang berbeda ya. Mana yang berbeda. Sehingga pada H1 itu cukup dituliskan begini. Tidak seluruh H1 sama ya. Atau paling tidak minimal satu rata-rata yang berbeda gitu ya. Bisa ini bahasanya ya yang dipakai. Atau bisa ini minimal satu rata-rata berbeda. Ya. Tapi kita sekali lagi tidak bisa menentukan mana yang berbeda. Kalau di sini ilustrasi saja ya. Jadi bisa jadi ada yang sama ya. Ini kan, ini sama. Nah, bisa masuk juga pada kondisi H1 itu seperti ini ya. Semuanya beda bisa masuk. Ya. Jadi intinya H0-nya itu adalah ini ya, sama semua. H1-nya paling tidak ada satu yang tidak sama atau minimal ada satu yang tidak sama, yang berbeda ya. Atau tidak seluruh mu sama. Gitu ya. Nah, ini untuk hipotesisnya. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya ada 5 langkah ya. Pertama menentukan hipotesis tadi ya. Ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat tadi aja. Ya, menggunakan kalimat apa tadi? Tidak seluruh rata-rata populasi sama atau paling tidak ada satu yang berbeda ya. Jangan ini, karena ini kan bagian dari H1 ya, bagian dari kondisi H1 berbeda semua. Ya, tapi kan dalam kondisi H1 yang tadi saya jelaskan memungkinkan ada yang sama sebetulnya. Oke ya. Kemudian yang kedua menentukan taraf nyata atau alfa ya beserta F tabelnya. Ya, nanti F tabel bisa dilihat dari derajat pembilangnya berapa, kemudian derajat penyebutnya berapa. Nah, K ini adalah banyaknya perlakuan. Jadi kalau tadi masalah vitamin berarti ada 3 ya, A, B, C kan. N itu adalah banyaknya baris ya. Kalau tadi perlakuan kan kolom ya, kalau N ini adalah baris. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Nah, nanti H0 diterima jika F0 itu F hitung ya, kurang dari sama dengan F tabel. Ditolak jika sebaliknya ya, F hitung lebih besar dari F tabel. Ini ilustrasinya seperti ini. Oke. Langkah keempat, nah ini nanti yang perlu konsentrasi ya, karena agak lumayan banyak ya datanya. Adalah membuat tabel ANOVA seperti ini. Ada sumber variansi, ada derajat bebas, ya kuadrat, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan F hitung. Nah, nanti endingnya di sini. Ya, kita mau mencari F hitungnya. JKK itu adalah jumlah kuadrat kolom gitu ya. CKE jumlah kuadrat untuk error, CKT itu jumlah kuadrat untuk total. Ya, ini tinggal S1 kuadrat atau jumlah atau rata-rata kuadrat itu adalah JKK per ini ya. Kalau ini adalah JKE per ini ya. Kemudian nanti F hitungnya tinggal ini dibagi ini. Ya, ini yang paling apa namanya? Yang paling harus atau yang paling butuh perhatian di sini. Nah, kemudian rumusnya seperti ini ya. Cara mencari JKT, JKK, dan JKE seperti ini. Yang pertama kali kita cari adalah JKT, kemudian JKK dan JKE ya. Yang terakhir langkah kelima membuat kesimpulan ya dari langkah keempat dan langkah ketiga. Jadi nanti F hitungnya ketemu ya, F hitungnya ketemu, nanti tinggal dibandingkan aja dengan F tabelnya. Nah, contoh soal seperti ini. Ini ada dua macam ya. Ada dua macam, ada rumus yang untuk ukuran sampel sama banyak, ada yang untuk ukuran sampel tidak sama banyak. Contohnya gimana? Nih ya. Yang sama banyak tuh gini, ini contoh misalkan tadi ya. Kita contohkan pengambilan data berat badan dari ternak yang diberi perlakuan vitamin A, vitamin B, dan vitamin C ya. Nah, ini adalah yang contoh yang sama banyak. Dari vitamin ini kelompok hewannya ya, ternaknya ini kelompok vitamin yang dikasih A, kasih B, kasih C. Ini kita bedakan memang ya, kita bedakan. Nah, kita ambil dari sini 5, dari sini 5, dari sini 5 ya. 5 tuh ini ya, tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sampelnya ada 5. Nah, ini berarti sama banyak, 5 semuanya. Kalau yang tidak sama banyak, nah berarti ini misalkan ngambil 5, ini ngambil 4, ini ngambil 2 gitu ya. Nah, itu berarti tidak sama.
atau ujungnya genjlong ya. Barisnya tidak sama. Ya. Ini menggunakan nanti rumus yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Nanti kalau tidak sama sebelah kanan. Ini contoh soalnya adalah ini ya. Asumsinya alfanya 0,1. Sekali lagi alfa itu adalah tergantung pada tingkat keyakinan si peneliti ya. Ini alfa itu error ya, error. Kalau misalkan peneliti yakin terhadap data yang dia ambil, ketelitiannya segala macamnya sudah teliti, nah bisa jadi alfanya kecil ya, 0,01 atau 0,02 lah ya. Tapi kalau misalnya tidak yakin ya, misalkan cara ngambilnya ya sembarangan gitu ya, tidak hati-hati, maka tingkat kesalahannya juga cukup besar juga ya. Nah ini 0,1 ini cukup besar ya. Biasanya yang sering dipakai 0,1 ya, 0,05 ya, 0,02 ya, 0,01 ya, 98%, 95%, 90% ya. Itu tergantung ke keyakinan si peneliti terhadap data. Oke, ini asumsi saja ya, asumsikan saja alfanya 0,1 ya. Nah, kemudian tadi pemberian vitamin A, B, C ini adalah berat badan yang diambil dari hewan. Ya, bisa jadi per minggu ya, atau per apapun ya, per bulan, silakan ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita mencari K-nya dulu ya. K-nya itu adalah banyaknya perlakuan. Berapa? Ada 3 ya. K-nya ada 3 perlakuannya. Kemudian N itu adalah banyaknya baris. Nah, ini N-nya 5 ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. K-nya 3, N-nya 5 ya. Ini informasi pertama yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian langkah pertama menentukan hipotesis ya. Hipotesisnya sama saja seperti tadi yang ini ya. Ini adalah hipotesisnya ya. Ininya H1-nya jangan yang itu ya. Ini aja nih ya. Ini H1-nya. H0-nya ini, H1-nya ini ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau alfa ya, alfanya ini tadi sudah ada sebetulnya asumsinya 0,1 ya alfanya. Dan F tabel itu dari, nah ini. Nanti kita cari derajat pembilangnya K minus 1, K-nya 2 minus 1. Jadi K-nya 3 minus 1 jadi 2 ya. Kemudian derajat penyebutnya K kali N minus 1 ya. K-nya tadi 3, N-nya 5, kurangi 1, 4, berarti 3 kali 4, berapa? 12 ya. Coba ingat-ingat ya, pembilangnya 2, penyebutnya 12. Pembilangnya 2, penyebutnya 12. Kita lihat tabel ini ya. Nah, ini kan 0,1 ya. 0,1 alfanya. Pembilangnya 2, penyebutnya 12. Yang ini ya. Nah, ini. Berarti ini 2,81. Ya, kita sudah menemukan F hitungnya 2,81. Ya. Nah, tadi ini lah di sini. F hitungnya 2,81 ya, kita catat di sini ya. F tabel, sorry. F tabelnya 2,81. Nah, ini F tabelnya. Kemudian langkah ketiga yaitu apa? Menentukan kriteria. Ya, sebenarnya ini ya, tidak usah ditentukan. Ini langkah ketiga, udah ambil aja ya. Apa yang ada di sini. Berarti H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. H0 ditolak jika ini ya. Ini langkah ketiga ya. Udah aja plug kayak gini ya. Kemudian langkah keempat. Nah, langkah keempat menghitung. Ini yang agak banyak ya. Rumusnya ini ya. Tadi ini sudah ketemu ya. Ini 2, ini berapa tadi? 12 ya. Ini tidak dihitung aja ya ini. Tapi tidak begitu penting yang ini ya. Paling ini JKK, JKE, JKT ya. Pertama kita menentukan JKT dulu ya, JKT. Apa sih JKT rumusnya ini ya? JKT rumusnya yang ini. XIJ kuadrat, sigma XIJ kuadrat. Gimana? Berarti XIJ itu semua data dikuadratkan di total gitu ya. Semua data dikuadratkan di total.
dikurangi dengan, nah ini disebutnya sebagai faktor koreksi ya, ini faktor koreksi. Di dalam JKT pun, di dalam JKK pun ada ya, sama faktor koreksi, rumusnya sama. Ya. Oke, kita JKT dulu ya, jumlah kuadrat total. Ini tadi semua data dikuadratkan kemudian di total. Nah, ini sebenarnya saya sudah menghitung di Excel ya. Ini untuk mempermudah, saya hitung di Excel. Ini adalah data awalnya ya. Ini jadi banyak. Bentar dulu. Oke, ini adalah data awalnya seperti ini. Data yang tadi ya, sama aja. Kemudian dikuadratkan di total. Ini dikuadratkan 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 5, 25 di total. Dan di total. Berarti 25 plus 36 plus 9 plus 9 plus 25 plus 25 plus 16 dan seterusnya ini. Ya, 393. Berarti itu adalah di sini ya. Ini. Yang ini itu 393. Ya, kemudian dikurangi T kuadrat per NK. Apa itu T kuadrat? Total dikuadratkan. Ya, total dari data dikuadratkan. Nah, ini adalah total dari data. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya ya. 73. Berarti 73 dikuadratkan. 73 kuadrat per apa tadi? Per NK ya, atau per KN sama aja ya. Per NK. NK-nya berapa tadi? N-nya 5 ya. K-nya berapa sih? 3 ya. N-nya 5, K-nya 3. Nah, ini. Ya, ini hasilnya adalah ini. Ya. Ini hasilnya adalah ini. Ya, ini kan tadi T kuadrat per KN atau NK. Ya. Sehingga JKK adalah ini dikurangi ini kan. Tadi dikurangi faktor koreksi. 355, sekian ya. 2667 ya, 2667. Nah, ini hasilnya ini. Ini saya pakai Excel ya, ini hasilnya ini. Oke, kemudian ya ini JKT-nya sudah ketemu. Nah, JKK gimana? JKK rumusnya adalah nah ini. Ya. Ini adalah total data tiap kolom dikuadratkan ya, nanti dibagi dengan N. Total data tiap kolom dikuadratkan dibagi dengan N. Dikurangi faktor koreksi sama ya. Nah, berarti tadi ini ya. Ini adalah total data tiap kolom. Jadi 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 7. Ya, ini adalah total tiap kolom. Kemudian dikuadratkan ini. Nah, dikuadratkan ini. Ya, berarti 2, 8, 9 plus 961 plus 625 per N ya. Per N-nya 5. Nah, ini dikurangi dengan ini sama ya, faktor koreksi tadi. Ya, sama dengan mana ini? JKK ya. Oke, JKK sudah ketemu. Kemudian JKE ya. JKE itu JKT dikurangi JKK. Gampang ya kalau JKT. Tinggal yang atas tadi dikurangi, nah ini,
Ini tinggal ini dikurangi ini sama dengan ini ya. 37, sekian dikurangi 19, sekian sama dengan 18 gitu ya. Nah, kemudian S1 kuadrat dan S2 kuadrat tinggal tadi ya. Nah, ini adalah JKK ini dibagi ini. Kalau ini adalah ini, yang ini dibagi ini ya. Jadi tadi JKK per 2 ya. Kemudian JKE per 12. Kan tadi 12 ya. Berarti tadi ini JKK per 2 ya. JKE per 12. JKK per 2 itu adalah ini. Ini adalah ini ya. Jadi JKK per 12 per 2 adalah ini. S1 kuadrat ya, JKE per 12 adalah 1,5 ini ya, S2 kuadrat. Nah, endingnya terakhir menghitung F hitung ya. F hitungnya adalah S1 per S2 ya. S1 dibagi dengan S2. Tinggal tadi ya. Ini kan S1 dibagi dengan S2. Berarti ini dibagi ini. Hasilnya ini 6,57 sekian. Nah, kita sudah lihat di sini ya, F tabelnya 2,1, F hitungnya. Nah, F hitungnya sama dengan 6,58 lah ya, 0,58. Kita sudah punya ini, F hitung dan F tabelnya. Nah, tinggal langkah kelima, mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan dasarnya dari kriteria tadi, langkah ketiga ya. Nah, di sini ya kriterianya adalah H0 diterima jika F0 atau F hitung kurang dari sama dengan F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini kenyataannya F hitung lebih besar ya dari F tabel, maka H0-nya ini ditolak. Artinya apa? Ada minimal satu rata-rata yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya H0 ditolak, H1 diterima. Jadi apa? Ada minimal satu rata-rata yang berbeda. Nah, sekali lagi kita tidak bisa melihat ya, satu yang berbeda ini yang mana. Nah, itu perlu uji lanjutan. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Halo? Kalau Pak, itu misalnya datanya yang berbeda gimana Pak? Oh ya, Hitungnya beda. Oke, pertanyaannya bagus ya. Baik, kalau yang berbeda gimana? Nah, kalau yang berbeda, berarti ini kan? Ya. Ya. Nah, yang berbeda kan tidak bisa diwakili dengan N kecil ya. Saya tadi bilang bahwa N kecil sama dengan banyaknya baris kan? Kalau ini banyaknya baris, bisa karena sama banyak ya. Berarti ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak? Kalau kasusnya begini Pak, gimana? Nah, ini kan datanya nggak sama. Ada A, B, C misal ya. Ini ngambil 2 data, 5, 3 misal saja ya. Kemudian ini 4 data, ada 5, 4, 3, 2. Nah, ini 3 data, 5, 3, 9 misalkan. 1, 2, 3 ya. Ada 3 data misalkan. Ini kan nggak sama ya. Ini ada 2, ini ada 4, ini ada 3. Gimana? Kan tidak bisa ditentukan N1-nya ya. Tidak bisa ditentukan N-nya. Ya, tidak bisa ditentukan N-nya karena beda-beda. Ini mah sama. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Di sana yang balik. Halo? Kenapa? Ini Pak. Enggak.
Nah, ini pakainya N besar ya. Apa itu N besar? Dihitung aja ya. N besar itu ya dihitung aja datanya. Kalau tadi kan NK ya. Nah, ini sebetulnya sama aja jumlah data. Ya, kayak tadi kan perlakuannya 3, barisnya 5. Tinggal 3 kali 5 kan. Berarti ada 15 data. Ya. Sana. Tapi kalau tidak bisa diwakili dengan N, maka dihitung aja. Ya. Tadi ada berapa tadi yang saya contohkan? 2 ditambah 4 ya, ada 4 data kan yang B, kemudian ini 3 data. Berarti berapa? 6, ada 9 data gitu. Jadi ini sama ya, masih sama per 9 gitu. Ya. Tapi berupa N besar. N besar kan data semuanya ya. N besar data semuanya. Paham nggak? Paham, Pak. Terus bagaimana untuk mencari JKK-nya? Nah, perhatikan ya, kalau ini tadi kan N-nya sama, maka dikuadratkan, di total per kolom, kemudian dikuadratkan ya, ditotal lagi hasil kuadratnya dibagi N. Paham ya? Tadi kan gitu kan? Kolom ditotal, totalnya ini dikuadratkan, habis itu ditotal juga dengan kolom berikutnya ya. Gitu kan? Yang tadi ya. Nih, kuadratkan, ditotal dengan kolom berikutnya. Per N. Ya, per N. N-nya 5. Nah, ini mah gabung ya. Jadi total semua, nih sigmanya ada di atas tanda pernya ini ya. Baru dibagikan dengan N. Tapi kalau ini satu persatu ya, ini satu persatu ini. Jadi gimana ini? Nah, kalau ini berarti apa? T kuadrat, berarti masih sama dengan yang tadi ya. Total dikuadratkan. Ya ini tadi kan data total, kemudian dikuadratkan. Habis itu gimana? Dibagi langsung dengan banyaknya datanya di kolom itu. Ya, dibagi langsung dengan banyaknya data di kolom itu. Berarti kalau tadi yang A 2 ya, yang ini ya kasus ini. Kemudian ditambah. Nah, ini begini ya. Total tadi dikuadratkan ya, kemudian per 4. Paham ya? Gitu. Kalau ini sigmanya, nah nih. Sigmanya mencakup dari pembilang dan penyebut. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Itu jadinya, Pak. Hah? Satu-satu yang Ya, betul. tidak sama. Satu-satu ini. Per 2, per 4, satu laginya per 3 ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan lain nggak? Cukup ya? Kalau cukup, Yang JKM, kenapa? yang JKM mah sama diambil hasilnya. Iya, JKM mah sama, tidak ada pengaruh. Nah, cuman ini. Nah, iya. Cuma ini ada catatan di sini nih ya. Derajat bebas errornya adalah N besar min K ya. N besar itu yang mana? Yang ini ya, min K. Ngerti nggak? Jadi untuk mencari apa tadi S2 kuadrat ya, itu kan per ini kan, per ini. Nah ini, untuk derajat bebas error yang ini kalau tidak sama jumlah sampelnya, maka N besar min K. Gitu ya. Kalau ini kan sama ya, perlakuan kan ada 3. Oke, paham kah? Belum, Pak. Belumnya di Pak. mana? Boleh, Pak.
Hah? Yang diulang lagi, Pak. Yang mana? Yang barusan. Yang barusan, yang hitung itu tuh. Yang Error. Derajat bebas. Simpulan. Ya. Hah? Ya, Pak. Yang hitung, Ya. yang Derajat bebas kalau untuk yang tidak sama ya. Untuk yang tidak sama, ini di sini ada keterangan nih. Derajat bebasnya N min K, N besar min K. N besar kan yang ini sama aja ya tadi. N besar adalah jumlah data dihitung secara manual aja ya. 2 ditambah 4 ditambah 3 ada 9 kan? Nah, 9 min K. 9 min K berarti 9 min 3 berapa? 6. Derajat bebasnya. Kan ini kan berperan nanti sebagai pembagi untuk mencari ini ya. S2 kuadrat. Gitu ya. Untuk yang sama ini normal ya, untuk yang sama. Kalau yang tidak sama cuman ini di beda di sini nih. Yang tidak sama tinggal N besar min K. Ya, jadi nanti ini untuk mencari rata-rata kuadrat ini sama dengan JKE dibagi jangan ini ya. N besar min K gitu. Kalau untuk yang sampel yang tidak sama ya. Oke, itu aja ya. Dari saya cukup. Nanti kalau tidak paham bisa lewat WA ya di grup. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.